Hai teman-teman, kalian pernah bayangkan sebuah bangunan besar dan tinggi, diselimuti kabut tipis di pagi hari? Itulah Candi Borobudur. Bayangkan saat matahari mulai terbit, kabut perlahan menghilang, dan kita bisa melihat keindahan candi ini dengan jelas. Bangunan keren ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di Pulau Jawa loh. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Shailendra, Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang masih berdiri kokoh hingga kini. Melihat Borobudur, kita pasti kagum dan bertanya-tanya, gimana ya orang zaman dulu bisa bikin bangunan serumit ini? Dengan teknologi yang sangat terbatas, mereka berhasil menciptakan karya seni yang luar biasa. Borobudur bukan cuma tumpukan batu biasa, tapi bukti bahwa nenek moyang kita itu hebat. Setiap ukiran dan relief di candi ini memiliki makna dan cerita tersendiri yang menggambarkan kehidupan dan ajaran Buddha. Banyak ahli sejarah dan turis dari seluruh dunia datang ke sini untuk mempelajari Borobudur. Mereka tertarik dengan teknik konstruksi, simbolisme, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Di balik ukiran-ukiran dan bentuknya yang indah, ada banyak cerita seru yang menunggu untuk kita ungkap. Setiap relief menceritakan kisah-kisah epik, ajaran moral, dan perjalanan spiritual yang mendalam. Yuk, kita telusuri lorong waktu, dan temukan pesan-pesan keren dari Candi Borobudur. Mari kita jelajahi setiap sudut dan celah candi ini, dan rasakan sendiri keajaiban yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Siapa tahu, kita bisa menemukan inspirasi dan pelajaran berharga dari masa lalu yang masih relevan hingga kini. Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 700-an Masehi, sebuah era yang penuh dengan keajaiban arsitektur dan inovasi. Jauh sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang, para leluhur kita sudah mampu menciptakan karya yang luar biasa. Para ahli percaya bahwa candi ini dibangun oleh dinasti Shailendra, penguasa Jawa Tengah yang beragama Buddha. Dinasti ini dikenal dengan kecerdasan dan keahlian mereka dalam seni dan arsitektur. Di masa itu, seni dan budaya Buddha berkembang pesat, dan Borobudur adalah salah satu buktinya. Relief-relief yang menghiasi dinding candi menceritakan kisah-kisah Buddha dengan detail yang menakjubkan. Bayangkan, membangun Borobudur itu seperti proyek raksasa. Proyek ini melibatkan perencanaan yang matang, dan koordinasi yang luar biasa. Ribuan orang bekerja keras selama puluhan tahun. Mereka adalah para pekerja yang berdedikasi, yang mengabdikan hidup mereka untuk menciptakan mahakarya ini. Batu-batu besar diangkut dari tempat yang jauh, dipahat dengan detail yang luar biasa, dan disusun tanpa semen. Setiap batu dipasang dengan presisi yang tinggi, menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Sampai sekarang, cara mereka membangun Borobudur masih jadi misteri. Hebat ya! Teknologi dan metode yang mereka gunakan masih menjadi bahan penelitian dan kekaguman hingga saat ini. Borobudur bukan hanya sebuah candi, tetapi juga simbol dari kecerdasan dan kreativitas manusia. Mempelajari sejarah Candi Borobudur itu penting banget loh. Kita jadi tahu bagaimana kehidupan nenek moyang kita dulu, bagaimana agama Buddha menyebar di Indonesia, dan nilai-nilai luhur apa yang mereka anut. Kita juga bisa belajar tentang teknologi dan seni arsitektur mereka yang luar biasa. Dengan mempelajari Borobudur, kita jadi makin cinta Indonesia dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Setuju? Sampai sekarang, cara membangun Candi Borobudur masih menjadi misteri. Candi ini adalah salah satu keajaiban dunia yang penuh dengan teka-teki. Ada yang bilang pakai bantuan gajah, hewan yang sangat kuat dan bisa mengangkut beban berat. Ada juga yang bilang pakai teknologi canggih yang sudah hilang, teknologi yang mungkin lebih maju dari yang kita bayangkan. Salah satu teori yang terkenal adalah pakai tangga gajah. Teori ini menyebutkan bahwa gajah digunakan untuk mengangkut batu-batu besar. Jadi, batu-batu besar diangkut pakai lereng tanah yang dibuat seperti tangga. Lereng ini memudahkan proses pengangkutan batu ke tempat yang lebih tinggi. Gajah-gajah terlatih menarik batu-batu itu sampai ke atas. Mereka dilatih khusus untuk tugas berat ini. Ada juga yang percaya bahwa orang zaman dulu punya teknologi canggih untuk memindahkan batu besar dengan mudah. Teknologi ini mungkin melibatkan alat-alat yang belum kita temukan. Apapun teorinya, yang pasti Borobudur adalah bukti kepintaran dan kegigihan manusia. Candi ini menunjukkan betapa hebatnya peradaban masa lalu dalam menciptakan karya yang luar biasa. Setiap ukiran di Borobudur memiliki cerita dan makna tersendiri, mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat pada masa itu.
Borobudur bukan hanya sebuah candi, tetapi juga simbol dari sejarah dan warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Ukiran-ukiran di dinding Candi Borobudur bukan sekadar hiasan loh. Ukiran-ukiran ini seperti buku cerita yang dipahat di atas batu. Ada sekitar 2.672 panel relief di Borobudur. Relief-relief ini menceritakan tentang ajaran Buddha, kehidupan manusia, dan perjalanan menuju pencerahan. Di bagian bawah, ceritanya tentang kehidupan manusia yang masih suka senang-senang. Di bagian tengah, ceritanya tentang manusia yang mulai belajar dan berbuat baik. Dan di bagian atas, ceritanya tentang manusia yang sudah mencapai pencerahan. Keren! Candi Borobudur bukan cuma monumen, tapi juga tempat untuk beribadah dan meditasi. Orang-orang Buddha datang dari berbagai tempat untuk melakukan ritual dan merasakan ketenangan di sini. Mereka biasanya berjalan mengelilingi candi searah jarum jam, melewati setiap tingkatan. Perjalanan ini melambangkan perjalanan manusia untuk mencapai pencerahan. Setiap relief yang dilihat, setiap stupa yang dilewati, setiap langkah yang diambil, semuanya punya makna spiritual. Sampai sekarang, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ibadah dan meditasi loh. Di antara ribuan relief di Borobudur, ada beberapa yang masih misterius. Salah satunya adalah relief kapal yang bentuknya unik, beda dengan kapal tradisional Indonesia. Ada yang bilang itu kapal dari India atau Tiongkok, yang artinya dulu orang Indonesia sudah berdagang dengan negara lain. Ada juga yang mengaitkannya dengan Atlantis atau alien. Sampai sekarang, belum ada yang tahu pasti makna dari relief kapal itu. Misteri ini bikin Borobudur makin seru untuk dipelajari ya. Dalam agama Buddha, ada konsep roda kehidupan atau samsara. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia akan terus terlahir kembali dan mengalami siklus penderitaan kalau masih punya keinginan yang berlebihan. Nah, konsep ini juga tercermin di Candi Borobudur loh. Bentuk Borobudur yang bertingkat-tingkat melambangkan tahapan-tahapan dalam roda kehidupan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin dekat dengan pencerahan. Jadi, perjalanan mengelilingi Borobudur searah jarum jam juga menggambarkan perjalanan manusia untuk melepaskan diri dari siklus penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati. Candi Borobudur bukan sekadar tumpukan batu, tapi warisan berharga dari nenek moyang kita. Borobudur mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Borobudur juga simbol perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Keberadaan Borobudur mengingatkan kita akan kejayaan masa lampau dan menginspirasi kita untuk terus melestarikan budaya Indonesia. Borobudur juga penting untuk pariwisata dan pendidikan. Banyak Western Japan Village retaining Jepang. Sebagai keajaiban dunia, Candi Borobudur harus kita jaga bersama. Pemerintah dan masyarakat sudah melakukan banyak hal untuk melindungi Borobudur dari kerusakan. Misalnya membersihkan candi, merawat relief dan stupa, dan mengawasi kegiatan wisatawan. Kita juga harus belajar dan mengajarkan orang lain tentang pentingnya menjaga Borobudur. Yuk, kita jaga Borobudur agar tetap indah dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Candi Borobudur, dengan segala kemegahan dan misterinya, mengajarkan kita banyak hal penting. Borobudur bukti bahwa manusia bisa menciptakan karya yang luar biasa. Borobudur juga mengajarkan tentang perdamaian, toleransi, dan hidup rukun. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, Borobudur mengajak kita untuk tenang dan merenungkan arti hidup yang sebenarnya. Semoga Candi Borobudur terus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama.